Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita sekalian, di mana terus memelihara kita. Kita masih tetap diberi kekuatan, kesehatan sampai hari ini, sehingga kita dapat beribadah bersama-sama. Mari tidak berlambatan, kita akan membaca firman Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saya memberikan tema tetap bersemangat. Dalam ibadah yang pertama tadi, kita sudah membahas dua hal yang membuat Yeremia tetap memiliki semangat menjalani kehidupan, walaupun begitu banyak tantangan, persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana Yeremia tetap memiliki semangat? Karena yang pertama, Yeremia memperhatikan tentang kasih setia Tuhan. Dan yang kedua, Yeremia memperhatikan tentang rahmat Tuhan. Di ibadah kedua ini kita akan memperhatikan kenapa Yeremia tetap bersemangat. Yang ketiga, Yeremia, saudara, menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling utama dalam hidupnya. Ayat 24 bilang begini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jadi kita lihat bahwa Yeremia menjadikan Tuhan itu sebagai harta yang utama dalam kehidupannya. Sehingga walaupun dia mengalami sesuatu, dia kehilangan segala sesuatu, karena dia tahu masih ada Tuhan yang menjadi bagiannya. Saudara, luar biasa. Ketika kita menjadikan Tuhan itu adalah harta kita, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, hak-hak kita mungkin akan diambil orang. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai harta yang terutama, kita tidak akan menjadi lemah. Kita tidak akan, saudara yang disayang Tuhan, kehilangan semangat dalam kita menjalani hidup ini. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menjadi harta yang utama bagi kita, itu akan sanggup mengembalikan apa yang menjadi hak kita yang sesungguhnya. Jiwa ini berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Di pikiran Yeremia, saudara yang disayang Tuhan, yang dia mau pikirkan bukan hal-hal yang membuat dia kecewa, tetapi dia mau pikirkan hal-hal yang baik, yang akan membuat dia bertumbuh semangat, yang akan membuat dia tetap bergairah dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian saudara, perasaannya, bukan segala sesuatu itu berdasarkan kasih, karena Tuhan kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Oleh sebab itu, saudara yang disayang Tuhan, mari kita semua memeriksa hidup kita. Kalau kita tidak mau kecewa, kita tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Mari lakukanlah segala sesuatu itu berdasarkan kasih. Berbicara kehendak tentunya, tindakan perbuatan Yeremia, semuanya sesuai dengan maunya Tuhan. Dia tidak mau berjalan sesuai dengan kehendaknya. Karena kalau dia tahu, kalau dia berjalan sesuai dengan kehendak hatinya, pada ujung-ujungnya kekecewaan itu akan menjadi milik bagiannya. Tetapi dia percaya, kalau dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun ada proses, sekalipun ada tantangan, ada rintangan yang harus dia lalui, tapi dia percaya Tuhan pasti akan tolong dia. Dia mampu melewatinya. Karena apa? Karena dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Abraham mau berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, tetapi Lot mau berjalan sesuai dengan kehendaknya. Awalnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, Lot menikmati apa yang dia harapkan. Saudara, dari kehendaknya dia melangkah dengan kemauannya, jadi orang yang kaya di Sodom dan Gomora. Tetapi pada ujungnya kita lihat semuanya ludes, semuanya habis. Tetapi Abraham yang mau melangkah Tuhan, kehendaknya Tuhan, memang ada proses. Memang sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan seolah-olah tidak ada pengharapan di jalan yang dia mau jalani. Tetapi selama dia berjalan dengan jalan Tuhan, kita lihat apa yang terjadi.
Saudara, Abraham diberkati. Hartanya tidak menjadi sama seperti Lot, habis begitu saja. Tetapi hartanya semakin bertambah. Hanya betapa pentingnya kita menjadikan Tuhan itu sebagai harta kita yang utama. Karena Tuhan itu sumber segala-galanya dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan melepaskan Tuhan hanya karena saudara kekayaan dunia. Jangan melepaskan Tuhan hanya karena pasangan hidup. Jangan melepaskan Tuhan hanya karena karir jabatan. Tetapi mari pertahankan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Berkatalah seperti Yeremia, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Maka kita akan melihat apa yang dialami oleh Abraham itu akan menjadi bagian kita. Jadikan Tuhan sebagai harta yang terutama dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang selanjutnya, yang keempat, yang dilakukan oleh Yeremia, di mana Yeremia mau berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan senantiasa diberi kekuatan oleh Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan senantiasa diberi semangat oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Siapakah kita manusia? Kita terbatas. Yang saya katakan tadi, kita mudah kecewa. Kita, saudara yang sama Tuhan, mudah kehilangan semangat. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan kita semangat. Berharap kepada Tuhan tidak sia-sia. Berharap kepada Tuhan, saudara, tidak merugikan kita, tetapi berharap kepada Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Orang yang berharap kepada Tuhan, artinya orang itu tidak akan mencari solusi, jalan yang lain untuk dia mendapatkan pertolongan, untuk dia menggapai apa yang dia harapkan. Ada begitu banyak orang, saudara, mengambil jalan pintas untuk mencari solusi dalam setiap persoalan untuk menggapai apa yang dia harapkan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan mencari solusi-solusi di luar Tuhan. Dia terus menantikan Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap berharap kepada Tuhan. Tidak sia-sia kalau kita mau berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mampu menjawab hal-hal melebihi dari apa yang kita harapkan. Kalau kita lihat dalam Efesus 3 ayat 20. Dalam doa kita menyampaikan semua harapan-harapan kita kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan mampu memberikan lebih dari yang kita harapkan. Sehingga saudara yang disayang Tuhan akan menambah semangat kita dalam mengiring Tuhan. Akan menambah semangat kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun banyak tantangan masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh karenanya saudara, mari terus berharap kepada Tuhan. Tuhan mampu melakukan sesuatu di luar kemampuan logika kita. Logika kita terkadang tidak bisa menjangkau apa yang akan Tuhan lakukan, yang Tuhan mau buat dalam setiap pergumulan hidup kita. Tetapi intinya apa yang Tuhan mau lakukan, saya mau katakan, selalu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar bagi kita setiap kali kita mengalami persoalan hidup. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, bahwa memang kita akan mengalami pencobaan-pencobaan. Ada proses-proses kehidupan yang akan kita alami. Tetapi Alkitab berkata, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bahkan Dia memberi kekuatan supaya kita dapat menanggungnya. Luar biasa. Asalkan mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita untuk menolong kita. Jadi kalau kita, saudara, berharap kepada Tuhan dan belum mendapatkan jawaban doa yang kita harapkan belum datang, bersabarlah. Ada waktunya Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu dalam menjawab segala keperluan kebutuhan kita. Mungkin kita berpikir seperti Maria dan juga Marta, bahwa mereka berpikir Tuhan terlambat. Lazarus sudah mati 4 hari sebelumnya, mereka sudah kasih kabar sama Tuhan untuk datang lihat saudara mereka Lazarus sedang sakit keras. Tetapi Tuhan tidak datang. Lazarus meninggal, Lazarus sudah dikubur, baru Tuhan datang. Bagi mereka sudah terlambat. Tapi apa Tuhan terlambat? Tuhan tidak terlambat. Lazarus bukan cuma sembuh dari sakitnya, tapi Lazarus bangkit dari kematiannya. Ini hal yang luar biasa. Jadi saya mau katakan, terkadang kita manusia memang berpikir, wah sudah terlambat.
Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan selalu berkarya tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Yang selanjutnya, yang kelima, Yeremia senantiasa mencari Tuhan. Kenapa Yeremia tetap bersemangat? Walaupun mengalami proses, mengalami masalah, tetapi dia tetap memiliki semangat karena dia terus mencari Tuhan. Selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih bernafas, mari kita pergunakan waktu yang ada. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja, tapi mari senantiasa kita cari Tuhan. Mencari Tuhan, yaitu di dalam kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, kita beribadah kepada Tuhan. Ini hal-hal yang sering kita dengar, tetapi kembali, sudahkah kita melakukannya? Amos 5 ayat 6 bilang begini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Yeremia menyadari bahwa kalau dia mencari Tuhan, masalah, persoalan boleh saja ada, boleh saja datang menerpa kehidupannya. Tetapi kehidupan dijamin Tuhan menjadi milik bagiannya. Dia akan senantiasa dipelihara Tuhan. Dia akan senantiasa dipelihara Tuhan. Bukan cuma di dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal di surga. Kesimpulan daripada firman Tuhan. Mari dalam menjalani kehidupan ini, pasti kita akan mengalami yang namanya persoalan masalah. Sebab ikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, ada masalah, ada tantangan, selalu ada jalan keluar, selalu datang pertolongan Tuhan. Jangan lemah, jangan putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Tapi mari tetap bersemangat, sebab semangat itu kita butuhkan dalam menjalani hidup ini. Bagaimana supaya kita bisa bersemangat? Mari ambil contohlah daripada Yeremia. Yeremia mau memperhatikan kasih setia Tuhan. Yeremia mau memperhatikan akan anugerah Tuhan atau rahmat Tuhan. Yeremia menjadikan Tuhan sebagai harta yang utama. Keempat, Yeremia senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Yeremia senantiasa mencari Tuhan. Saya percaya ketika kelima hal tersebut kita lakukan dalam hidup kita, semangat akan tetap menjadi bagian kita sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita sekalian.